sallallahu alaihi wasallam, tanpa satu pun dari kita meminta daripada orang tua kita, tapi Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka perayaan ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan kita, yang mana Allah Ta'ala jadikan kita adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit kita membaca daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kelahirannya. Ini yang dikutip langsung oleh Al-Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri Al-Yamani di dalam kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amasil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pendapat bahwasanya Nabi Muhammad dikandung di hari Tasyrik, di bulan Dzulhijjah. Berarti kalau seandainya Nabi Muhammad dikandung di bulan Dzulhijjah, pendapatnya Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri, berarti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, setelah Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani, Rajab. Nabi Muhammad terlahir di bulan Rajab. Hada pendapatnya Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri. Adapun pendapat yang paling mu'tamad oleh para ulama jumhur, bahwasanya Nabi Muhammad adalah terlahir di bulan Rabiul Awal dan dikandung oleh ibunya di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya. 9 bulan dikandungan oleh ibunya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wulida fi syi'bi Abi Thalib indal Jumratil Wusta, dan Nabi Muhammad terlahir di lembahnya Sayyidina Abi Thalib, ya. Abi Thalib adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdekatan dengan Jumrah Al-Wusta, tempat orang Jumrah. Wa wada'a sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah, dan Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sujud menghadap kiblat sallallahu alaihi wasallam. Wadi'an yadayhi 'alal ardi, layaknya orang sujud yang meletakkan telapak tangannya di bumi. Rafi'an ra'sahu ila sama, tapi matanya mengangkat ke langit. Setelah sujud, Nabi Muhammad langsung mengangkat kepalanya ke langit. Seraya mengatakan, dari beberapa riwayat, ada 3 riwayat. Yang pertama, Nabi Muhammad yang langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah kalimat Allah, ya. Yang kedua adalah riwayat yang Nabi Muhammad mengatakan sambil mengangkat kepalanya setelah sujud ketika lahir. Nabi Muhammad langsung mengatakan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Ada agwar riwayat, Nabi Muhammad langsung bertasbih. Ada yang mengatakan juga Nabi Muhammad langsung mengangkat kepalanya seraya mengatakan Ar-Rafiqul A'la, menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kelahiran yang seperti ini? Allah Ta'ala jadikan kelahiran Nabi Muhammad seperti ini pelajaran, singgungan untuk kita umat Nabi Muhammad, bahwasanya harus membedakan Nabi Muhammad. Gak boleh menyamakan. Nabi Muhammad juga manusia biasa. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari, layaknya Nabi Muhammad adalah perhiasan daripada batu permata, dan kita adalah layaknya kerikil yang tidak ada harganya. Sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran, dalam keadaan sudah terkhitan. Laisa alaihi min akdzaril wiladah syai', dan Nabi Muhammad tidak membawa setitik pun dari darah, kotoran daripada orang yang biasanya lahiran. Nabi Muhammad enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an Syafa' Ummi Abdurrahman bin Auf, dan bidan orang yang melahirkan Nabi Muhammad, yaitu adalah namanya Syafa'. Syafa' ini adalah ibu daripada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah yang paling kaya. Ya, sahabat Nabi Muhammad yang paling kaya. Saking Nabi Muhammad senang dengan infaknya dia, Nabi Muhammad bilang ra'aitu Abdurrahman bin Auf fil jannah yamshi habwa, kata Nabi Muhammad. Saking senangnya melihat daripada 7.000 daripada ekor unta dan daripada ratusan kambing disedekahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, aku pernah melihat Abdurrahman bin Auf di dalam surga jalannya sambil ngesot. Kan saya Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, kalau seandainya aku bisa berdiri di saat itu, niscaya aku akan berdiri di dalam surga. Nabi Muhammad tersenyum. Begitulah, ada sahabat yang paling kaya, dan ibunya adalah bidan ketika Nabi Muhammad terlahirkan, yaitu yang bernama Syafa'. Kata riwayat langsung oleh Syafa', Ummu Abdurrahman bin Auf, "Fahiya allati tawallat wiladatuhu", orang yang mengurusi Nabi Muhammad ketika terlahir. Lamma sagata Nabi SAW ala yadi, ketika Nabi Muhammad langsung terjatuh daripada perutnya Sayyidah Aminah langsung ke
daripada apa? Genggaman tanganku. Wastahala sami'tu ghailan yaqul, maka ketika tubuh Nabi Muhammad yang terlahir daripada perut ibunya tersebut menyentuh ke tanganku, maka aku mendengar seorang yang berteriak mengatakan apa? Rahimakallah au rahimaki rabbuk, semoga Allah Ta'ala menyayangimu. Terdengar suara yang tidak ada bentuk orang yang berbicaranya. Maka ketika suara itu tersebut ada, kata beliau, wa adha'a li ma bainal masyriq wal maghrib, sehingga aku bisa menyaksikan ujung daripada timur dan ujung daripada barat, dengan cahaya yang menembus daripada cahaya yang keluar bersamaan dengan Nabi Muhammad, sampai aku melihat ujung daripada timur dan melihat daripada ujung daripada barat. Sallallahu alaihi wasallam, hatta nadartu ila gusuril Rum, sampai aku melihat dengan jelas daripada kekaisaran Romawi. Sallallahu alaihi wasallam, wa limiladi sallallahu alaihi wasallam khamidat narun Faris, dan ketika Nabi Muhammad terlahir maka terpadamkanlah api yang ada di kota Faris. Dan api ini dinyalakan ketika kelahirannya Nabi Allah Isa. Sampai kelahirannya Nabi Muhammad, ini api nggak pernah mati kecuali kapan? Ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 2000 tahun, ada yang mengatakan riwayat yang banyak berapa ribu tahun ini api tidak pernah padam, yang oleh mereka para penyembah api dihidupkan. Ya. Wa kana wujuduha mustamiran min ahli Isa alaihissalam. Di sini dikatakan bahwasanya ini api dinyalakan, saking besarnya ini api, dari zamannya Nabi Allah Isa sampai sebelum Nabi Muhammad lahir, ini api terus menyala sampai kapan? Terpadamkan ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaraba iwan Kisra lailata maulidih, dan hancurlah daripada perhiasan, daripada patung-patung yang besar di Kisra. Kisra ini di daerah Persia juga, ya. Min arba'atu asyra syurfah, adalah 14 tiang yang paling besar dalam kerajaan tersebut. Ketika Nabi Muhammad lahir, 14 tiang yang besar ini langsung berjatuhan. Wa kana bidzalika isyaratun ila adad min mulki minhum ba'da dzalika in sahha mulkuhu fi khilafati Umar radhiyallahu anhu wa ghadat buhairah sawah wa tanakasat al-asnam fi afaqil ardi. Maka di hari kelahirannya Nabi Muhammad bukan hanya tiang-tiang yang hancur, namun seluruh patung yang ada di muka bumi ini melainkan semuanya berjatuhan. Ya, dengan apa? Dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syagata arsu iblis, dan iblis itu punya tempat singgasana dulu. Ya. Apa di dalam surat Al-Jin, kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'ul an yajid lahu shihaba rasada. Kata Allah Ta'ala bahwasanya jin, iblis, mereka memiliki tempat nongkrong di langit. Ya. Sampai kapan dihancurkan oleh Allah Ta'ala? Sampai dilahirkannya Nabi Muhammad. Ada di surat Jin dikatakan, wa kunna naq'ud, kata jin. Dulu sebelum lahirnya Muhammad adalah kami memiliki tempat tongkrongan di langit. Untuk apa tempat tongkrongan ini? Naq'udu min hamaga'ida lis-sam'i. Untuk aku mendengarkan bisikan tulisan daripada Lauhil Mahfuz. Si fulan bakalan kayak gini. Si fulan besok bakalan kawin. Si fulan besok bakalan celaka. Itu didengar langsung oleh jin. Maka kata ahli tafsir, jin itu menyampaikan kepada kahin, kepada seorang dukun. Jin menyampaikan, melebihkannya apabila mereka mendengar satu kabar, bumbu dari kabar tersebut sampai dikatakan 90 jadinya kabarnya. Padahal yang dia dengar kabarnya apa? Satu. Tapi dia menyampaikan kepada dukun 90 kabar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini banyak permasalahan dukun. Zaman Nabi Muhammad juga ada dukun katanya. Ya. Ada orang salah. Karena dukun di saat itu bukan dukun yang seperti setelah ajaran Nabi Muhammad. Karena dukun yang di saat itu emang dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena orang-orang terdahulu percaya kepada dukun sesuai sebelum kelahirannya Nabi Muhammad. Yang Allah bilang dalam Al-Quran, mereka memiliki kepercayaan. Layaknya Abdul Muthalib memiliki kepercayaan kepada Sayyidina Abdullah. Abdul Muthalib punya nazar, kalau seandainya aku punya anak 10 laki-laki, aku nazarkan satu akan aku sembelih di depan Ka'bah. Itu nazarnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau memiliki anak 10 laki-laki, kemana dia pergi? Dia pergi ke seorang dukun di kota Madinah, seorang perempuan. Ada kahinah, seorang dukun perempuan. Berarti menunjukkan apa? Kahin di saat itu juga ada dukun yang dipercaya dan ada dukun yang tidak dipercaya. Ya, sesuai daripada mereka masing-masing. Lalu Abdul Muthalib pun datang kepada seorang dukun perempuan tersebut, lalu untuk mengocok daripada supaya nama yang dikocok oleh Abdul Muthalib bakalan siapa yang akan disembelih daripada anak 10-nya ini, daripada Abi Thalib, Gutham, Haris,
Dan anak yang paling terbesar siapa? Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Muthalib datang tuh kepada dukun itu. Seraya pas datang di dukun tersebut, maka dukun tersebut mengocok, dikuncang nama Abdullah dengan nama 10 daripada ekor unta. Ya, alias kalau seandainya keluar nih seekor unta ini daripada kuncangan nama unta, maka dia akan mengeluarkan apa? 10 ekor unta untuk dikurbankan di kota Mekah. Akhirnya dikuncang, yang keluar apa? Nama Abdullah. Akhirnya kata dia tambah lagi 10. Akhirnya kuncangan tersebut di dalamnya hanya 2. Nama Abdullah sama yang kedua adalah 20 ekor unta. Ya, dikuncang lagi, keluar lagi nama Abdullah sampai berapa? Sampai 100. Pas sampai 100 yang keluar siapa? Abdullah. Maka Abdul Muthalib pun menggantikan daripada pengorbanan yang akan dia korbankan sesuai nazarnya untuk menyembelih Abdullah dengan digantikan kepada apa? Kepada 100 ekor unta, membadalkan daripada apa? Daripada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana ibnu dzabihain, aku adalah 2 anak ayah yang hendak disembelih, kata Nabi Muhammad. Yang pertama siapa? Nabiullah Ismail. Nabi Muhammad bukan bergarisan dengan keturunan Nabi Ibrahim yang jalurnya Ishak alaihissalam, tapi yang bergaris kepada siapa? Ismail. Dan garisnya Nabiullah Ismail satu pun gak ada yang jadi nabi. Yang jadi nabi cuma Nabi Muhammad. Berbeda dengan garisnya Nabiullah Ishak alaihissalam sampai memiliki keturunan, ada yang mengatakan 1500 nabi semuanya terlahir daripada apa? Sulbinya Nabiullah Ishak alaihissalam. Namun dikatakan kenapa Nabi Muhammad terlahir daripada Ismail? Ada alasannya. Ibn Hisham menerangkan. Kenapa? Cemburu istrinya. Tuh ya, sifat jelek dalam perempuan cemburu tuh, misalnya cemburu berlebihan kepada sesuatu yang halal. Ya, Nabi Ibrahim pertama menikah dengan siapa? Sarah. Sarah tidak memiliki anak, lalu menikah lagi dengan Hajar. Ketika menikah dengan Hajar, memiliki anak laki-laki siapa? Ismail. Maka istrinya ini sakit hati dan merasa kesal kepada seorang nabi atau suaminya sendiri. Dengan kesalnya ini Allah Ta'ala pilih Siti Hajar untuk menjadi adalah ibu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabiullah Isa alaihissalam memiliki keturunan Ya'qub. Ya'qub punya anak siapa? Yusuf alaihissalam. Yusuf memiliki keturunan lagi sampai ketiga Nabiullah Musa alaihissalam, sampai dikatakan daripada 12 saudaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika mereka bertobat dinamakan apa? Al-Asbat. Ya, Asbat ini adalah 12 nabi yang bersaudara, yaitu ikhwannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan Allah Ta'ala lebih memilih yang terlahir daripada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ana ibnu dzabihain, aku adalah anak dari 2 ayah yang hendak disembelih. Yang pertama Nabiullah Ismail, yang kedua adalah ayahnya sendiri yaitu Abdullah yang hendak disembelih juga. Wasaqata arsy iblis. Berarti dukun di saat itu emang diperbolehkan. Karena dukun di saat itu mereka mendengarkan daripada bisikan jin. Dan jin itu Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Qur'an, ungkapan jinnya tersebut mereka mengatakan wa kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i. Dan aku punya tempat tongkrongan di langit untuk mendengar langsung apa pembincangan malaikat dengan Allah yang mereka mengatakan mereka bakalan ini. Lalu aku sampaikan mereka kepada siapa? Kepada dukun-dukun yang ada di dunia ini. Tapi jin ini senangnya melebihkan bumbu. Tahu lebihkan bumbu? Kalau dengar kabarnya segini, akhirnya dilebihkan sampai dikatakan apa? 90 kabar biar sampai apa? Lahirkan daripada 1 kabar. Ya, berlebihan kalau menyampaikan. Dan nanti kata para ulama, daripada dukun menyampaikan kepada manusia dilebihkan 19. 90 tambah 19 berapa tuh? Hah? Bayangkan tuh. Nah, dulu aja dukun di saat diperbolehkan begini kelakuannya, apalagi sekarang yang sudah dikatakan oleh jin sendiri, mereka nggak bisa lagi dengar bisikan daripada atas langit. Kenapa? Ketika lahirnya Nabi Muhammad, kata jin tersebut, "Lama yastami'ul an yujid lahu shihabar rasada." Apabila kami hendak nongkrong lagi itu di langit tempat duduk kami dahulu, niscaya bakalan datang satu kilatan cahaya yang bakalan membakar kami, kata jin tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bukan menceritakan ayat ini akan kelahirannya Nabi Muhammad? Hah? Ayat ini menceritakan Nabi Muhammad apa tidak? Menceritakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang mengatakan dalilnya Nabi Muhammad lahir, enggak ada peringatan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang seorang jin tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, wasaqata arsy iblis. Ya, singgasananya iblis hancur. Makanya dikatakan oleh para ulama, salah satunya Al-Imam Al-Baghawi, awwalu man ranna rannatan 'azimah bi maulidin nabi wa iblis. Yang pertama kali merasa resah, terganggu dengan kelahirannya Nabi pertama adalah iblis. Enggak ada yang lain.
Sampai turun temurun. Iblis ibn iblis semuanya. Sampai dikatakan inna iblis saha sayhatan azimah. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, iblis langsung teriak sekencang-kencangnya, merasa apa? Ais, merasa nyesal. Bakalan merasa putus asa bahwasanya dia bakalan menggoda akan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah orang yang paling rakus untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Sampai dikatakan setiap orang yang terlahir ke muka bumi ini melainkan memiliki garin. Garin daripada sisi malaikat dan garin daripada sisi syaitan. Ini kita ini sebelah kita ada malaikat yang bersama kita kemanapun kita berada, namanya malaikat garin. Dan ada juga syaitan garin. Ya, syaitan garin juga ada di pinggir kita kemana-mana. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, wa anta kadzalik ya Rasulullah, engkau juga memiliki setan garin ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ya, aku juga ada setan garinnya, kata Nabi Muhammad. Walakin aslama, tetapi masuk Islam, kata Nabi Muhammad. Ini setan yang masuk Islam satu, garinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad pun ada setan, ya, tapi setannya Nabi Muhammad masuk Islam. Makanya di sini dikatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun, datanglah 2 malaikat, lalu malaikat yang penuh dengan cahaya tersebut ketika Nabi Muhammad bermain, ya, bermain ketika Nabi Muhammad masih disusui atau masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, ketika Nabi Muhammad sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, bermain dengan anaknya, bermain dengan anak Halimatus Sa'diyah. Ketika itu datanglah 2 malaikat yang turun dari langit yang langsung dilihat oleh anaknya Halimatus Sa'diyah tersebut. Akhirnya ketika itu 2 malaikat ini langsung membentangkan Nabi Muhammad di atas batu dengan secara lembut, lalu dibelahlah dan dada kiri Nabi Muhammad SAW, ya, dibelah, lalu diambil daripada hatinya, lalu dicuci daripada telaga Al-Kautsar. Ada yang mengatakan daripada air Zam-Zam, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka dikeluarkan. Kata malaikat itu seraya mengatakan kepada Nabi Muhammad, hadu syaitan minka. Ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam hatimu. Para orang-orang bahaya nih memanakan, karena Nabi Muhammad juga punya hati yang kotor. Enggak, salah. Maksud daripada ucapan ini, Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitab Insanul Kamilnya menjelaskan bahwasanya kalau seandainya tuh, ya, maksudnya ini Allah Ta'ala ngasih kasih sayang di hatinya Nabi Muhammad berlebihan. Akhirnya malaikat tersebut turun dan mengambil daripada sebagian rahmatnya Nabi Muhammad. Saking luas banget. Kata Nabi Muhammad, dikatakan kata para ulama, kalau seandainya tuh tidak dibelah di umur 4 tahun Nabi Muhammad daripada sisa daripada hatinya tersebut, niscaya tengah malamnya Nabi Muhammad hanya mendoakan setan masuk surga. Bayangkan, kalau nggak seandainya dibelah lagi tuh sama malaikat, tuh syaitan, Nabi Muhammad bakalan tengah malamnya mendoakan 2, umatnya masuk surga, setan juga masuk surga. Masya Allah. Tapi para malaikat alaihim ridwanullah dibelah. Wa ma kata Imam Al-Habib Al-Hamshi bilang, wa ma akhrajal amlak min qalbihi adza walakin zadahu tuhran ala tuhrin. Kalau seandainya ada orang mengatakan hanya mengeluarkan kotoran daripada hati Nabi Muhammad, salah. Tetapi adalah menambah kebersihan di atas segala kebersihan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad memiliki syagul sadar berapa kali? 4 kali. Ya, dibelah hatinya, dibelah dadanya. Apakah pembelahan tersebut secara batin yang langsung diusap lagi? Ada yang mengatakan dari Sayyidina Anas bin Malik, saya pernah melihat Nabi Muhammad membuka bajunya, terbuka dadanya, lalu aku melihat daripada bekas merah garisan orang kalau kena besi gitu, tapi nggak hilang. Ada berbekas di dadanya Nabi Muhammad. Dan di umur 4 tahun juga wada'a khataman nubuwah. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan lahirnya Nabi Muhammad membawa langsung tanda kenabian, itu salah. Tapi Nabi Muhammad disimpan daripada bekas, daripada tanda daripada kenabian yang Allah Rasul Muhammad adalah di umur Nabi Muhammad di umur 4 tahun. Ya, disimpanlah di belakang pundak seperti baina katifaihi alamah khatamur rusli nubuwah, ya. Nabi Muhammad disimpan dan ukurannya tersebut layaknya seperti ukuran daripada telur merpati. Ya, ada Allah Rasul Muhammad. Begitulah Nabi Muhammad apabila menulis, aturannya apa? Ini orang salah baca Allah Rasul Muhammad kalau dicincin. Kenapa enggak Muhammad Rasulullah? Hada adalah menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad, tidak mau menjadikan nama Allah di bawah nama Muhammad, sehingga menjadikan Allah Rasul Muhammad. Aturannya dibalik, Muhammad Rasulullah. Ya, begitulah mereka tidak mau sembarangan menulis dalam bentuk apapun. Sampai mereka itu kalau menulis Allah, pasti Allah disimpan di atas. Walaupun jadi kalau seandainya kaligrafinya jadi jelek deh tulisannya, tapi mereka dengan akhlak dan adab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Sulhul Hudaybiyah, bayangkan,
ketika hendak menulis nama Nabi Muhammad, ketika ditekkan oleh Suhail bin Amr, seorang penulis ataupun perwakilan daripada orang-orang kafir Quraisy untuk perjanjian antara mereka, sulh Hudaybiyah, ma'ruf itu di dalam sejarah. Akhirnya Suhail bin Amr ini mentekkan kepada Sayyidina Ali untuk mencatat min Suhail bin Amr, dari Suhail bin Amr ila Muhammad bin Abdullah. Ketika Sayyidina Ali hendak menulis Muhammad tanpa Nabi Muhammad atau Sayyiduna Muhammad, Sayyidina Ali terdiam, enggak bisa gerak. Uktub Muhammad bin Abdullah, tulis Muhammad bin Abdullah, enggak gerak. Sampai Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan uktub Muhammad bin Abdullah, wahai Ali, tulislah dengan nama Muhammad bin Abdullah tanpa kalimat Sayyidina. Maka tangannya langsung lulus, tulis Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang pertama kali tidak merasa senang akan kelahirannya Nabi Muhammad sudah jelas adalah iblis. Ya. Di sini dikatakan awwalu man ranna ranatan 'azimah bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iblis, orang yang pertama enggak senang dengan lahirnya Nabi hanya iblis. Ya. Sekarang iblis punya keturunan. Ya. Ini orang salah kalau seandainya mengira iblis itu bertanduk saja. Salah. Iblis bertanduk kayak di film, kayak di buku-buku ya. Tanduknya warna merah, berjubah hitam, menutupi atau bawa anjungan kayak gitu. Ada bukan iblis, tapi makna iblis di sini luas. Iblis juga bisa berdasi kalau sekarang. Iblis juga bisa berpeci. Iblis juga sholat berjamaah sekarang ini ya. Wah, kata nih orang-orang teriak, oh maulid Nabi apa maulid? Ada iblis juga. Ya, tapi iblisnya berpeci, insyaallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ramiya syayatin bis-suhub. Dikatakan ketika lahirnya Nabi Muhammad, syaitan yang ada di langit mereka terusir. Jin yang ada di langit mereka terusir dengan lemparan daripada cahaya kilatan yang membakar mereka. Uruyanu man kahanatihim bidzalika anwa'il ajab. Sampai daripada dukun-dukun di saat itu mereka merasakan heran, ada apa ini? Kok nggak ada kabar lagi? Ya, sinyalnya terputus, nggak ada lagi kabar lagi dari langit daripada jin ataupun daripada iblis dan syaitannya. Ya, sinyal terputus di saat itu. Sampai yang ada hanyalah sinyal tersambungnya hati ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arda'athu Sayyibatu maulatu Abi Lahab. Ya, yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad adalah ibunya sendiri. Ada orang banyak yang memaknakan bahwasanya Nabi Muhammad disusui langsung oleh orang lain. Enggak, tapi Nabi Muhammad disusui oleh seorang ibu yang sehat, seorang ibu yang subur, yaitu Sayyidah Aminah. Ya, kenapa dipindahkan kepada orang lain? Ini adalah adat orang-orang Arab terdahulu menjadikan anak laki-laki itu dilepaskan dari luar kota. Untuk apa? Untuk menjadi seorang laki-laki yang tangguh. Ya, jangan jadi anak laki-laki yang tinggal dari kecil di kampungnya aja, supaya nanti sudah besar dia berani berkelana kemanapun dia pergi. Ya, Nabi Muhammad di umur 12 tahun udah sampai Syam. Di umur 12 tahun tuh udah sampai Syria, perjalanan 1 bulan lebih. Kalau anak kita umur 12 tahun lewat jalan aja ditakutin, hati-hati itu jangan lewat jalan. Ada hujan gerimis, awas batuk, awas pilek. Wah, Nabi Muhammad umur 12 tahun kemana? Ke Syam, ke Damaskus, ke Syria. Bayangkan. Ya, kita pakai pesawat Syria ke Mekah aja migran. Ini Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nih maksud tujuan daripada penyusuan Nabi Muhammad. Kenapa disimpan di kampung orang lain? Di kampungnya daripada As-Sa'di, daripada kampungnya Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Dan dikatakan bahwasanya para ulama dinyatakan bahwasanya Halimatus Sa'diyah pun memasuki Islam dan mendapatkan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad meninggal. Dan umurnya panjang Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad pernah di saat Fathul Makkah. Fathul Makkah ini adalah di tahun daripada 8. Ada yang mengatakan di tanggal 9 Hijriyah. Ya. Nabi Muhammad bersama rombongan. Fathul Makkah itu sebanyak orang yang waktu itu datang berbondong-bondong untuk membuka kota Makkah untuk menjadi dipegang langsung oleh Nabi Muhammad adalah berjumlah sekitar 12.000 orang. Ya, para sahabat alaihim radhiyallahu bersama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengomandai daripada pasukannya tersebut, Nabi Muhammad langsung meminggir ke sebelah pohon lalu menyambut seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua yang sudah rentak berjalan penuh rasa sakit.
Ya, akhirnya Nabi Muhammad melepaskan daripada ridanya, lalu dihamparkanlah ridanya Nabi Muhammad di jalanan tersebut, lalu mempersilahkan duduk. Dan Nabi Muhammad duduk layaknya tasahud akhir, dan Nabi Muhammad tidak berani mengangkat kepalanya kepada seorang perempuan tua tersebut. Sahabat alaihim ridwanullah kaget. Setelah akhirnya bertanya Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, siapa perempuan ini sampai demikian rupa, akhlak dan adabmu sampai tidak berani melihat langsung wajahnya?" Kata Nabi Muhammad, "Inha kanat arda'atni." Itu perempuan dulu pernah nyusuin saya, alias Halimatus Sa'diyah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada ibu susuan begini akhlaknya, apalagi ke orang tuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adalah yang setelah ibunya Aminah radhiyallahu anha, maka dilanjutkan oleh Suwaibatun al-Athlamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah adalah seorang perempuan daripada hamba sahayanya daripada Abi Lahab, yang ma'ruf kisahnya daripada di Sahih Al-Bukhari dikutip langsung bahwasanya Abi Lahab adalah mendapatkan keringanan setiap malam Senin. Kenapa? Karena pernah bahagia satu hari karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung dimimpikan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan menceritakan langsung kepada Nabi Muhammad. Ya, ketika ditanya apa yang membuatmu diliburkan di hari Senin, lalu diberikan nikmat untuk mengecup di jari jempolnya ini, setiap malam Senin keluar susu. Satu hari 24 jam pun dia bisa minum susu. Azabnya diliburkan dulu. Ya, akhirnya kata Abu Lahab di dalam mimpi tersebut yang dimimpikan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau mengatakan, "Lamma wulida Muhammad ja'atni Suwaibatun fabasyaratni." Ketika Nabi Muhammad lahir, datanglah hamba sahayaku bernama Suwaibah memberi kabar kepadaku akan kelahirannya Muhammad. Fa'taqtuha, maka aku bebaskan Suwaibah. Kenapa? Karena aku bahagia. Bahagianya bukan karena dia bakalan jadi nabi, bukan. Kalau dia tahu nih bakalan jadi nabi, enggak mungkin dibebaskan. Dia membebaskan Nabi Muhammad bukan karena nih anak bakalan jadi nabi ataupun jadi rasul, tapi dia mengetahui nih anak adalah anak laki-laki daripada saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, yaitu anaknya Abdullah. Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahagia bukan karena kenabiannya Muhammad, bahagia bukan karena kerasulannya Nabi Muhammad, tapi bahagia hanya ada ikatan kekeluargaan. Ya, bahwasanya anak saudara laki-lakinya yang bernama Abdullah telah lahir. Kebahagiaan ini Allah jadikan hujah. Wah, insyaallah nih kebahagiaan kita 40 hari berturut-turut. Kalau seandainya sehari pernah bahagia buat Nabi Muhammad, udah bisa nyelamatin kita masuk ke dalam surganya dan diselamatkan kita dari api neraka. Gimana dengan orang-orang yang merayakan 40 hari? Masih ragu dengan surga? Masih ragu dengan syafaatnya Nabi Muhammad? Oh, bahaya. Ya, kata Nabi Muhammad, orang yang datang ke Arafah lalu dia berpikir Allah nggak bakalan ampunkan dia, maka dia jadi orang yang bakalan jadi orang paling pendosaannya di saat itu. Nah, dan kita di hari 40 hari 4 Maulid Arba'in ini, kalau seandainya nggak yakin kita nggak masuk surga, ini dosa besar buat kita. Kalau seandainya kita nggak yakin kita nggak dapat syafaat, ini dosa besar juga buat kita. Kita yakin kita bakalan dapatkan syafaat dan surganya Nabi Muhammad kelak di akhirat dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah terus. Maulid sallallahu alaihi wasallam, orang mengenal barokah. Apa yang dikatakan barokah? Ya, yang Allah Taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna ayata mulkihi an ya'tiyakum tabutu fihi sakinatu mir rabbikum." Itu yang dimanakan barokah. Subutul khair al-ilahi fi syai', adanya sesuatu keberkahan yang ada di dalam diri seseorang. Apa hasilnya? Bakalan menjadikan bertambahnya iman. Berkah itu bukan nambah duit, bukan nambah mobil, bukan nambah rumah. Ada kata Al-Habib Ali bin Habsyi, beliau bilang, "Habbah idza barakatil maula talaqil hubub." Satu butir, kita lihat jagung, padi, berapa butir tuh yang ditanam? Hanya beberapa butir namun menjadikan berapa ribu daripada butir. Ada barokah. Dengan hadirnya majelis ini mendapatkan barokah. Apa barokahnya? Bertambah iman, bertambah cinta, bertambah rindu kepada Nabi Muhammad. Ada yang dinamakan barokah. Apa yang Allah bilang dalam Al-Quran, "Fihi sakinatum mir rabbikum." Allah Ta'ala bakalan kasih ketenangan kita hidup. Ya, sampai kita ketemu dengan Allah Ta'ala kalau di akhirat dalam keadaan semuanya tenang. Ya, dalam keadaan tidak ditakut-takuti dengan hal duniawi, dengan hal-hal yang menyeramkan daripada dunia barzah dan yang lain-lainnya. Ada yang dinamakan barokah. Tahu barokahnya yang Allah singgung di dalam Al-Quran kenapa? Yang Allah Ta'ala singgung di dalam Al-Quran rinci dan kecil. Hanya Allah Ta'ala memperlihatkan peninggalan kaum Nabi Allah Musa. Ini menceritakan apa? Tentang orang-orang di zamannya Nabi Allah Daud alaihissalam.
ketika hendak berperang antara Talut dan Jalut, ya, berperang, lalu mereka pun merasakan kita ini sedikit pasukan kita, mereka pasukannya banyak. Lalu Allah kirimkan barokah. Apa barokah disebut? Allah Ta'ala kirimkan satu kotak yang di dalamnya ada peninggalan daripada Nabi Allah Musa alaihissalam, adalah tongkat Nabi Musa dan sendalnya Nabi Allah Harun dan imamahnya Nabi Musa. Itu disimpan di kotak itu, lalu dilihatkan kepada mereka, bertambah imannya mereka. Tuh lihat tongkatnya, ya, itu peninggalan Nabi Musa. Bagaimana dengan peninggalannya Nabi Muhammad? Gimana dengan orang yang mengatakan syirik bertabaruk dengan peninggalannya Nabi Muhammad, sedangkan Allah menceritakan bagaimana mereka mengambil keberkahan daripada peninggalannya Nabi Allah Musa dalam Al-Quran. Ya, bagaimana mungkin kalau seandainya peninggalan Nabi Musa bisa menambahkan keimanan, bagaimana dengan peninggalannya Nabi Muhammad? Ya, bagaimana dengan anak keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ribut, ya, orang sekarang lagi rame itu di mana tuh pameran peninggalannya Nabi Muhammad tuh di Tangerang kemarin. Ya, sibuk orang-orang berbondong kemana? Berbondong pengen lihat peninggalannya Nabi Muhammad. Habib tetangganya dibiarin. Betul apa tidak? Ini peninggalan tongkat. Wah habaib nih, keluarganya Nabi Muhammad adalah sesuatu yang tersambung kepada Nabi Muhammad, tidak terputus. Tongkat ya pernah jadi tongkatnya Nabi Muhammad. Baju pernah jadi bajunya Nabi Muhammad. Tapi kalau berbicara keluarga Nabi Muhammad, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang lebih senang dengan hal-hal yang terputus dengan Nabi Muhammad dibandingkan orang-orang yang memiliki sanad langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahannya Nabi Muhammad Allah tambah kecintaan kita, keimanan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Ta'ala tidak haramkan kita untuk bersama Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, dan Allah Ta'ala selamatkan kita dari segala dosa, segala maksiat, sehingga semuanya keluar dari bulan Maulid, dan setiap tahun sampai kita meninggal adalah hari-hari kita, adalah hari-hari yang bisa menyenangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga anak-anak kita daripada ajaran-ajaran yang menentang daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian yang Al-Fakir bisa sampaikan. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.